Dimulai ya Bu ya. Anak-anak udah masuk semuanya. Ini biasanya pergantian jam ya. Setelah istirahat biasanya suka ada yang telat, ada yang ngobrol dulu di luar. Coba dicek teman-temannya kiri kanan udah ada semuanya. Ketua kelas Irwan. Udah masuk semuanya? Sudah Bu. Sudah hadir. Pertahankan ya. Terus untuk hari ini siapa aja yang tidak masuk? Nggak ada Bu, masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah. Ini salah satu contohnya generasi muda. Kalian adalah pecintus bangsa. Jadi di salah satu di Ibu poin kehadiran itu penting. Jadi kalau kalian hadir semuanya itu udah ada nilai plusnya, udah ada di tangan dikit, ada dikit penambahan buat nilai dari kehadiran. Dan untuk memulai pembelajaran hari ini kita alangkah baiknya kita berdoa dulu, semoga kita dimudahkan dalam menerima pelajaran, dalam menuntut pelajaran kali ini. Ketua kelasnya Irwan, coba dipimpin doa. Oh baik Bu. Siap gerak. Mari kita berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan belajar, materi yang kita pelajari itulah kerajaan maritim pada masa Hindu Buddha. Jadi kalian buka bukunya, ada sumber-sumber di buku paket, itu ada di halaman 20. Kemudian kalian lengkapin, kalian siapkan juga buku-buku catatan untuk penunjang-penunjang lainnya. Karena di sini kita mungkin ada beberapa materi mungkin yang perlu kalian untuk mencatat. Karena ilmu itu kita dapat bukan dengan cara yang berleha-leha ya nak ya, kita dapat dengan cara yang bersusah payah. Jadi kan kita lihat hasilnya. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana di sini Ibu minta kalian mampu menjelaskan perkembangan kerajaan maritim pada masa Hindu Buddha. Kemudian yang keduanya, kalian mampu menganalisis sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya pada masa pemerintahan Hindu Buddha. Dan setelah ini, kalian Ibu minta juga untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dengan teman-teman dengan masalah kerajaan yang Hindu Buddha. Kemudian di kelompok di sini, kalian Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama membahas bagaimana perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya kerajaan Kutai. Kemudian kelompok 2 sama bagaimana sistem kehidupan perekonomian kerajaan Tarumanegara. Dan yang kelompok 3 bagaimana dilihat sistem pemerintahannya, kemudian sosial, ekonomi, dan budaya kerajaan Sriwijaya. Kelompok 4 bagaimana sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya kerajaan Majapahit. Sebenarnya ini banyak kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim, tapi Ibu kita ambil 4 aja. Dan sebelumnya kita juga udah belajar, kalian udah belajar di sebelum-sebelumnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Apa aja itu nak? Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Masih ingat? Masih Bu. Dani? Kerajaan Kutai, Tarumanegara. Iya. Majapahit, Sriwijaya. Yang iya, bagus. Hindu Ibu. Iya, bagus. Dani, siapa lagi? Ini baru sayap kiri, sayap kanannya. Maaf ya nak, suaranya biasa. Kita abaikan aja yang ada. Kita anggap itu angin lalu selingan buat kita. Yang di sayap kanan, tadi Dani, di sebelah kiri yang kanan. Ayo siapa? Ayo siapa? Apalagi nak, kerajaan yang bercorak Hindu Buddha? Mungkin bisa menambahkan. Kerajaan Mataram Bu. Iya, Mataram. bagus. Yang di tengah-tengah. Kalau ibarat kapal, karena kita belajar kerajaan maritim, ibarat kapal, kalau dia berat sebelah, timbangkan dia, timpang bisa tenggelam kita. Ayo, siapa lagi? Satu lagi. Tarumanegara, Bu. Iya, bagus. Ya, untuk selanjutnya kalian Ibu minta mengamati ada
video yang Ibu tayangkan. Jadi kalian amati video ini, kita anggap aja karena kita udah di masa pandemi sebelumnya, mungkin kita nggak bisa jalan-jalan kemana-mana ya, kita bisa nonton, anggap aja ini kita nonton ya. Ya, Ibu coba share dulu. Anak-anak yang di dalam kelas, kalau wali kelasnya dipanggil ya, wali kelasnya dipanggil lalu diterapkan bersama wali kelas. Kelihatan nak? Kerajaan Maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Kelihatan? Kelihatan Ibu. Kelihatan nak? Di videonya belum, Bu. Oh iya, entar dulu, kita ini dulu. Iya. Suaranya Ada Bu, ada. udah. Coba setelah kalian amati, apa yang bisa kalian ambil, yang kalian lihat dari tayangan video tadi, apa yang bisa kalian amati di sana? Ada peninggalan, Bu. Iya, bagus. Peninggalan apa, Irwan? Tadi candi, Bu, ya? Ya, habis candi apa itu? Siapa yang bisa menambahkannya? Jawaban dari Irwan. Candi apa? Moro Jambi bukan, Bu? Iya. Kajang Ratu, Bu. Ya. Siapa lagi? Kajang Ratu. Apa Dani? Kita sampai jam berapa sih? Candi Kajang Ratu. Iya, bagus. Jadi itu kerajaan Sriwijaya ya. Itu ada candi, di sana ada peninggalan-peninggalan dari kerajaan Sriwijaya, Candi Muara Takus. Dan di sini Ibu yang Ibu bahas dulu adalah supaya kalian mengerti apa itu sebenarnya kerajaan maritim. Kenapa bisa satu kerajaan itu disebut sebagai kerajaan maritim? Kan semuanya kita tahu, semua kerajaan, karena kita di Indonesia itu negara kita sepertiganya adalah lautan. Ada laut, ada sungai, ada danau. Kan luas ya negara kita. Itu yang perlu kita syukuri. Jadi biar lebih jelasnya kita bahas dulu apa itu kenapa bisa suatu negara atau kerajaan itu bisa dikatakan sebagai kerajaan maritim. Maritim itu berasal dari bahasa Inggris disebutnya maritim atau bahari. Kerajaan maritim bisa juga dikatakan kenapa dikatakan sebagai satu kerajaan maritim, memiliki penguasaan lautan yang luas, mendukung kegiatan perekonomian dan politik dalam bidang pemerintahan. Kemudian kita lihat ciri-cirinya dari kerajaan maritim itu. Ini kenapa bisa dikatakan sebagai kerajaan maritim? Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok bisa ya kerajaan Kutai itu disebut kerajaan maritim? Kemudian kenapa kerajaan Mataram kuno juga bisa dikatakan sebagai kerajaan maritim? Karena kan semuanya kita perekonomian kita itu memang bertumpunya dahulunya itu adalah kerajaan di jalur perdagangan. Sampai sekarang kan juga sama ya. Kalau istilah kita lihat sekarang orang cari duit, cari cuan itu dengan dagang. Karena itu memang salah satu yang latar belakang dari kehidupan budaya bangsa kita dahulunya. Ya, ciri-ciri dari kerajaan maritim itu kegiatan perekonomian berasaskan perdagangan atau kelautan. Kemudian lokasinya terletak di pesisir pantai, lembah, sungai, dan kepulauan. Kan dulu juga kita tahu sebelumnya di zaman prasejarah
Orang-orang zaman dahulu itu tinggalnya di mana? Di mana, Nak? Di mana dulunya tempat tinggalnya? Tepi pantai, Bu. Di pantai dan di pinggir sungai. Bagus, iya. Perkotaan juga, peradaban juga. Lahirnya di mana? Di sungai, Bu. Di sungai, iya bagus. Dan terdapatnya pelabuhan berbekal yang berkembang menjadi suatu pelabuhan dan kerajaan. Jadi di sana ada pelabuhan-pelabuhan yang di dekat dengan kerajaan. Kemudian menjadikan pelabuhan itu sebagai tempat singgah untuk menjalin hubungan dagang dengan luar negeri dengan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Yang ini juga yang menimbulkan terjadinya interaksi atau hubungan dagang dengan negara-negara yang lainnya. Biar lebih selanjutnya kita lihat buktinya Indonesia itu menganut jalur perdagangan. Ini salah satu buktinya. Salah satu bukti adanya hubungan dagang antara Kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara dapat kita lihat dari hasil peninggalannya. Ini apa, Nak? Namanya. Kelihatan nggak gambar yang Ibu tayangkan? Ini apa gambarnya? Nekara, iya. Apalagi nekara, iya. Kalau sekarang kita lihatnya kayak gini, kalau kita lihat kok kita jalan-jalan kok kayak pot bunga ya. Kan sekarang kan banyak ya yang dari plastik itu. Ini nekara. Ini adalah salah satu hasil dari kebudayaan bangsa kita. Jadi dahulunya juga sama, di zaman prasejarah juga sama. Orang udah bisa menghasilkan nekara zaman-zaman dahulunya kebudayaan. Jadi cuma hasil perdagangan ini bukan cuma nekara aja. Jadi ada rempah-rempah juga, ada pala, ada cengkeh, kemudian hasil pertanian juga selainnya. Kemudian bukti dari kita menganut perdagangan, kalian lihat di sini. Ada yang ini buktinya kalau Indonesia itu termasuk kerajaan maritim. Kelihatan gambarnya? Ini gambar apa? Relief, Bu. Gambar relief, iya. Gambar apa? Siapa lagi? Perahu bercadik, Bu. Perahu bercadik, bagus. Dani, siapa lagi? Kok dari tadi Ibu dengar Dani, Agung ya? Yang lainnya pada kemana ya? Ayo, Nak. April tadi, Bu. April? Perahu Apa bercadik. April? Iya, perahu bercadik bagus. Perahu bercadik dan yang tidak bercadik ya. Ini ada di relief Candi Borobudur. Kalian udah pernah ke sana? Sudah, Bu. Udah ya bisa, kalau ke sana bisa. Nah, kalau yang belum ke sana kalian amati. Ada di sini ada perahu bercadik dan ada perahu besar tidak bercadik. Jadi ini adalah salah satu yang menceritakan di sini kalau kebudayaan Indonesia itu berbentuk wujudnya maritim. Perdagangan, pelayaran dilakukan oleh bangsa kita dahulunya. Jadi mereka berdagang itu menggunakan tenaga angin ya, angin muson. Jadi ada yang angin yang bertiup ke darat, ada yang angin bertiup ke laut. Kalau sekarang kan beda lagi kan ya. Sekarang udah maju. Kita udah canggih sekarang, beda kalau dengan yang dulu. Kalau dulu aja kalau kita kemana-mana itu lama jadinya, sekarang malah lebih cepat. Dan kita lihat di sininya, ini sengaja ini ada peta Indonesia. Cuma di sini yang Ibu munculkan ada dua, ada Kerajaan Sriwijaya dan ada Kerajaan Majapahit. Dahulunya Kerajaan Majapahit itu berbentuk agraris, jadi dia juga sama, agraris juga, maritim juga. Kalau Sriwijaya ini juga dikenal sebagai kerajaan maritim nasional yang pertama ya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya? Ada di Palembang, Bu. Iya, bagus. Didirikan oleh Dabun Tahyang. Pinter, cakep. Raja yang terkenal adalah Putra Dewa, Bu. Iya, di masa Raja Pala Putra Dewa itu kan dia Kerajaan Sriwijaya ini mengalami kejayaan dan pemasyurannya. Dan Kerajaan Majapahit, siapa yang bisa menjelaskan? Majapahit ada di Jawa Timur, Bu. Iya, gimana kehidupan Ada perekonomiannya? ada yang terkenal Gajah Mada, Bu. Oh iya, Ininya, dengan Sumpah Palapanya. Ya. Iya, bagus, pintar Irwan. Siapa lagi? Yang laki-laki, Irwan aja.
Abdul Raja Hakim. Hayam Wuruk, Bu. Ah Rajanya iya, yang bagus terkenal Hayam baru Wuruk. kedengaran suaranya sama Ibu. Suara apa? Baru ini dari tadi Abdul Hakim kemana aja? Baru kedengaran. Iya, Bu. Tadi ke toilet, Bu. Oh iya. Ya, ini kerajaan yang dua kerajaan besar ini, walaupun kita tahu semuanya kerajaan yang besar yang maritim juga ada yang lainnya. Kerajaan Mataram Majapahit ini dulunya kerajaan agraris. Kemudian dia juga sampai masuk ke dalam kerajaan maritim. Dulunya hasil perdagangan pertaniannya dia itu bercocok tanam, kemudian setelah itu masuk ke agraris semalah sampai ke Asia Tenggara. Ini juga kan disebut sebagai kerajaan nasional yang kedua ya, karena dulunya kita tahu bangsa kita memiliki kejayaan di masa lampau. Jadi ada dua kerajaan besar yang membawa nama Indonesia itu menjadi besar. Jadi buat selanjutnya ini secara ringkas aja yang Ibu jelaskan di sini biar kalian tahu dalam tugas yang selanjutnya kalian kerjakan ada fakta proses integrasi masyarakat Indonesia dan tradisi Indo-Buddha, akulturasi sebenarnya. Karena ini setelah ini ada berkelanjutan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Ini yang masih ada sampai sekarang teknologi maritim atau teknik pelayaran. Dan setelah ini ditemukan pelayaran-pelayaran yang lebih maju, yang canggih, kemudian adanya teknologi pembangunan, kemudian teknologi pertanian atau irigasi. Kemudian dalam bidang pendidikan juga sama, kita mengenal tulisan, bahasa Sanskerta, karya-karya sastra. Kemudian dalam sistem pemerintahan, dahulunya kalau di dalam agama Hindu, kita mengenal itu adanya kasta. Walaupun di Indonesia nggak ada kasta ya nak ya. Kemudian ada pembentukan kerajaan yang dipimpin oleh kepala suku. Kemudian dari kepala suku berganti menjadi raja. Kemudian kepercayaan yang dulunya kepercayaan kita itu adalah animisme, dinamisme. Kemudian dengan masuknya agama Hindu-Buddha, jadi merubah jadinya. Jadi dalam ini masuk semuanya melalui jalur perdagangan. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Ada yang perlu ditanyakan? Cukup ya, kalau diam berarti Ibu anggap kalian sudah paham dan udah mengerti. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Itu udah ada tugas di LKPD yang udah Ibu bagi-bagi kelompoknya. Kalian kerjakan, kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit, cukup ya. 10 menit, dimulai dari sekarang. Cukup ya. Kelompok yang mana dulu yang mau tampil dari hasil presentasinya? Kelompok mana dulu? Belum selesai? Anak-anak, gimana? Belum, Bu. Kelompok mana dulu? Ibu stop ini aja biar kelihatan muka kaliannya. Ibu khawatir kan ini jam terakhir kalian pada tidur. Nah, kelihatan kan? Jadi Ibu kelihatan siapa yang ngantuk, siapa yang enggak, yang kurang aktif. Ayo, kelompok yang mana dulu? Kelompok yang mana dulu? Kalau enggak ada ya udah Ibu yang nunjuk. Kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1. Ayo siapa? Ibu maunya kalian dulu yang tampil, kalian dulu yang menonjolkan diri kaliannya, karena kalian itu adalah generasi muda. Generasi muda, generasi yang penuh dengan semangat. Karena kalian adalah pemimpin. Ayo siapa? Sebelum Ibu tunjuk, ada penilaiannya. Yang mau, yang berani, Ibu kasih nilai 100. Nilai 100 udah di genggaman kalian. Siapa? Tidak ada? Udah, kalau tidak ada ya udah Ibu yang nunjuknya. April, kelompok 1. Coba jelaskan hasil dari presentasi dengan teman-temannya. Gimana kehidupan pemerintah, kehidupan sistem ekonomi kerajaan Kutai. Ya Bu, jadi sistem ekonomi Kutai itu agraris ya Bu ya, terus juga peternakannya juga sangat bagus, dibuktikan dengan penyerahan 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana oleh Raja
Mula Warman seperti itu, Bu. Terima kasih. Bagus, April. Ada yang lain dari kelompok lain menambahkan? Jawaban dari April, kata April, Kutai itu dahulunya kerajaan agraris. Ada hasil dari peternakannya, ada hasil dari pertanian. Kelompok lain yang bisa menambahkan? Dani? Yang Kutai. Ya. Iya, ya hampir sama seperti Bu April, Bu, dibuktikan Iya. dengan peternakan yang Bagus. banyak. Jadi kerajaan itu dalam segi perekonomiannya sangat maju karena pertaniannya. Terus apa lagi ya, Bu? Itu aja dulu, Iya, Bu. Iya, bagus. Kelompok 2. Agung? Ya, Bu. Hasil presentasinya yang tadi yang dirumuskan dengan teman Agung, coba dibacain. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang tertua, Bu, di Indonesia. Yang tadi juga sama tentang kaitannya tentang perekonomiannya agraris yang disupport dengan apa namanya pasti dibuktikan dengan tadi bukti yupanya, Bu. Ada sumbangan dari raja kepada kaum Brahmana. Itu, Bu. Iya, bagus, pinter. Rina, kelompok 3. Kelompok 3. Atau mungkin perwakilan dari Rina, dari kelompok 3. Misi. Ada yang lain? Irena? Ini pada ngantuk kayaknya ya, karena jam terakhir ini. Ayo digerak-gerakin badannya. Diangkat kepalanya. Diangkat kepalanya, dikucek-kucek matanya. Karena ini jam terakhir, jam siang biasa. Kalian udah lelah dari tadi, makanya nggak ada nih, suaranya berlian semuanya. Ayo, siapa lagi yang bisa? Satu lagi. Tidak ada? Ya udah, kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita kali ini? Clara? Clara? Kayaknya Clara tidur ya. Kita berpindah. Ibu absen nih satu-satu. Masa 36, nggak ada yang bisa satu pun dari tadi. Irwan? Ibu lebih cenderung nih manggilnya laki-laki semuanya. Karena laki-laki ini pemimpin. Minimal pemimpin dalam keluarga kalian nantinya. Irwan? Iya, Bu. Iya, Bu. Gimana, Bu? Tadi saya ke belakang dulu. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kali ini? Oh, iya, Bu. Dari kerajaan maritim, negara kita sudah besar dari dulu, Bu, ya. Sudah menjadi bangsa yang besar dari dulunya, punya sejarah bangsa yang besar. Berarti kita juga sekarang bisa jadi bangsa yang besar. Itu, Bu, kurang lebih. Iya, bagus. Ada yang lain? Ada yang lain? Iya, bisa kita ambil kesimpulan memang iya, bangsa kita bangsa yang besar. Satu saat kita juga akan bisa menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu adalah di tangan kalian semuanya anak-anak. Jadi belajar lebih giat, tunjukkan diri kalian, jadilah generasi muda yang bisa
memegang teguh pendirian. Karena suatu saat kalian akan tahu, kalian akan terjun di lapangan, akan banyak rintangan dan hadapi yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian ambil semuanya dalam kehidupan ini. Dan kita masih ada waktu ya untuk ini. Gimana kesan dan pesan atau pelajaran yang selama ini berlangsung dengan Ibu? Mungkin ada kalian kurang paham, kurang mengerti, karena Ibu lihat selama ini nih dari tadi nih pada banyak yang kurang fokus. Mungkin ada untuk perbaikan ke Ibu untuk selanjutnya. Gimana? Ada kesulitan dengan pelajaran ini? Ibu boleh tanya nggak Ibu? Iya. Ibu Ya, tadi kan Irina. ya tadi kan ada sistem kasta ya Ibu ya. Kalau sekarang masih ada nggak ya Bu ya di Indonesia? Kalau sekarang kasta itu nggak ada di Indonesia, tapi sebenarnya ada. Kalau sekarang itu orang menyebutnya kan bangsawan ya. Bangsawan itu darah biru, darah biru. Kalau kita mah darah kita mah hitam berarti ya, darah biru itu darah bangsawan. Kalau para pejuang itu darahnya merah, kita berarti darahnya hitam. Jadi cuma yang sekarang itu nggak ada, cuma ada di bagian-bagian di daerah keraton, daerah di Jakarta, misal daerah-daerah yang masih mereka masih ada menganut kayak gitu. Mereka menganut, oh dia adalah kelas atas, mereka ada golongan bangsawan, itu masih ada sampai sekarang. Tapi kalau kasta dalam agama Hindu itu sekarang itu udah nggak ada di kitabnya. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, sekarang Ibu yang bertanya ya. Ya udah, apa yang bisa kalian ketahui? Kenapa kerajaan Sriwijaya itu disebut sebagai kerajaan maritim dan kerajaan nasional yang pertama di Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Karena mempunyai pelabuhan yang sangat ramai dan terkenal, Bu. Iya, bagus. Ani, siapa lagi? Karena wilayah kekuasaannya Bu hampir meliputi bagian Nusantara dan bahkan sampai ke India Bu. Iya, bagus. Ada lagi? Dikenal dengan Swarna Dwipanya kan ya? Nah, itu juga yang menyebabkan salah satu bangsa Eropa pengen datang ke Indonesia. Ada lagi? Satu lagi? Cukup? Itu Bu. Kalau tidak Usaha ada, tidak. ini karena memang udah waktu kita juga yang ininya kita cukupkan pertemuan kali ini. Minggu besok kita lanjut di pertemuan yang berikutnya. Kita belajar lagi masih berbentuk kerajaan. Kita belajar lagi kerajaan maritim pada masa Islam. Ya, kita tutup dengan pelajaran ini dengan berdoa. Tadi dipimpin oleh ketua kelas, sekarang sama wakil ketuanya. Abdul Hakim, ayo dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Ya, boleh pulang dan hati-hati di jalan. Langsung pulang ya, jangan kemana-mana. Cukup Ibu. Ya, baik. Ibu Agniati, Ya Ibu. materi pokoknya apa sih Bu? Kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha Ibu. Indikatornya? Indikatornya mampu menjelaskan perkembangan kerajaan maritim Hindu-Buddha. Ya, Ibu ada kemudian terutama Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Majapahit ya? Iya, Dalam iya Ibu. aspek sosial ekonomi politik ya? Iya. Tadi PPT-nya sudah bagus ya, cuma di pendidikan itu Belum ini ya Bu. itu harus ada istilah apa? Sekolah berasrama itu. Oh, yang di Sriwijaya ya Ibu ya? Ya, Sriwijaya kan sudah ada sekolah berasrama itu. Iya, iya. Ya apa atau padepokan lah modelnya itu, karena kan nanti diadopsi oleh masa Islam ya, itulah jadi pesantren kan gitu kan. Iya. Itu yang kalau pendidikan itu. Karena kalau kita berbicara tulisan itu adalah lebih ke kebudayaan ya. Budaya baca tulis itu. Ya Bu ya. Ya nggak apa-apa, Ibu pendidikan budaya juga boleh dia pendidikan. Yang penting tulisan. Udah betul Bu, tulisan harusnya tadi Ibu difokuskan tulisan. Nah, tulisan itu adalah tingkat tinggi. Kita mengenal tulisan itu dari luar.
Sanskerta dari Hindu-Buddha, kemudian Arab dari Islam ya, peradaban Islam masuk, kemudian peradaban Barat itu tulisan Latin tuh, yang namanya Ibu tuh di sini. Iya Ibu. Agung, Udah disusun Bu ya, itu juga semua tulisan yang Latin itu. dibilang. Ya Agung Wantoro itu Agung itu tulisannya Latin ya, tapi nama Agung gitu ya, nama Indonesia Yu. Yu itu juga tulisan Latin, tapi ini bahasa Inggris gitu ya. Iya kan? Itu Iya. itu dari Latin, itu dari peradaban itu. Jadi kata kunci dari itu kemudian karya sastra betul, tapi Ibu harusnya menjelaskan. Nggak tahu nanti anak-anak mau menjelaskan diarahkan itu atau enggak. Karena karya sastra itulah, itu kan sumber terpenting tuh dalam sejarah kan tertulis kan? Ya, itulah karena ada sumber itu. Jadi kita tahu banyak, meskipun di situ juga sudah ada tulisan ya, negara Kertagama umpamanya begitu kan, meskipun juga ada candi-candinya apa sih, Majapahit ya, kerajaan Majapahit kan sampai hari ini, dari zaman saya waktu mahasiswa angkatan berapa pernah berkunjung ke sana, sampai ketika luring berkunjung ke Majapahit, gitu-gitu keneh, nggak ada juga berdiri jejak tuh, enggak gitu ya, berserakan semuanya gitu ya, berserakan semuanya itu ya. Malah Ratu Bajang tuh nggak boleh lagi dilihat, dulu waktu saya masih boleh, sekarang nggak boleh karena udah miring ya, sebentar lagi runtuh karena dibuat dari batu bata ya. Batu bata kalau nggak dipayungi kan ada lumut sedikit atau ada buruh ceplok gitu ya, ada biji-bijian terus berakar kan di situ kan, lumut sudah habis lah nanti itu Ibu ya. Jadi mungkin Ibu kurang penguatannya di situ ya, nggak tahu mungkin anak-anaknya, karena anak-anaknya terlalu banyak Ibu minta itu ya, ekonomi, politik, sosial, budaya terlalu banyak gitu ya. Mau fokus apa, jadi anak-anak apa gitu ya Bu ya. Jadi tidak semua ke anak itu ya, berat itu Ibu. Satu jadi bosan berarti ya Ibu ya. Ya, silakan mau apanya ya, itu aja Bu. Karena tulisan huruf Pallawa bahasa Sanskerta itu penting banget. Betul tadi ada karya-karya sastra itulah gitu ya. Karya sastra kan Ibu sekarang ngomongnya. Kalau dulu itu bukan karya sastra, itulah sejarah dia, tulisan sejarah mereka itu. Kalau sekarang kan kita ngomongnya karya sastra. Sama sejarah Melayu di Melayu di Sumatera kan, itu kan karya sastra apa dulu di SMA kan saya juga itu kan, yang klasik gitu ya. Mereka tuh mengatakan itu sejarah. Ya karena memang susastra, ada bahasa indah, itu juga untuk raja. Padahal itu sejarahnya. Padahal itu sejarah. Kita yang sekarang itu melihat itu karya sastra. Ya, padahal itu sejarah mereka. Karena memang cara menulisnya seperti itu. Itu Ibu ya. Jadi kata kuncinya di situ Ibu. Ya. Silakan saja, ini masukan dari saya Bu Siti. Silakan Bu Siti. Terima kasih Ibu. Jam 11. Iya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ibu Agniati tadi udah bagus sekali di kegiatan pendahuluan, kemudian di kegiatan inti sudah bagus, tapi yang Siti ini masih kitanya gurunya yang dominan. Terus tadi itu yang Sriwijaya itu yang pendidikan itu yang sekarang diadopsi itu banyak juga diadopsi itu sistem pasraman Ibu. Asrama, nanti dari itu muncul kata asrama. Nanti Islam jadi pesantren. Terus di kegiatan penutup hampir semuanya muncul. Nah tadi kesimpulan ada, terus dikuatkan. Hanya direfleksinya mungkin Bu ya. Direfleksi tadi kita tanyanya gini, bagaimana perasaan kalian sudah belajar materi ini, materi kerajaan-kerajaan Islam. Terus dari materi ini apa yang dapat kita ambil, pelajaran apa yang dapat kita ambil dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sekarang. Terus tadi kalau siswa vakum bisa pakai strateginya tadi Bu Iren, di tengah itu kita bisa masukkan ice breaking. Tadi kan jam terakhir biasanya memang siswa agak-agak nggak fokus, kita bisa masukkan ice breaking biar self awareness-nya muncul kembali, biar mindfulness-nya muncul kembali di pembelajaran kita. Bisa pakai gerakan tadi, gerakan olahraga atau games kecil gitu ya, yang paling maksimal 5 menit gitu, 5 menit seperti itu, biar fokus siswanya kembali ke kita. Itu aja mungkin Ibu dari Siti, mohon maaf bila kurang berkenan. Iya, makasih Bu Siti.